Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu ingin membahas materi Bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi jenis-jenis surat undangan. Pengertian surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Ada dua jenis surat undangan ya anak-anak. Yang pertama adalah surat undangan resmi, yang kedua adalah surat undangan tidak resmi. Di sini Ibu akan jelaskan satu-satu surat undangan resmi. Kalau undangan resmi itu biasanya dikeluarkan oleh lembaga atau instansi, baik itu dari lembaga pemerintahan ataupun swasta. Kemudian undangan resmi ini biasanya ditulis dengan bahasa resmi ya, bahasa baku. Contoh undangan resmi misalnya undangan dari Kementerian Negara, pemerintahan daerah, atau undangan dari instansi pendidikan atau sekolah. Sekarang kita bahas undangan tidak resmi. Apa yang dimaksud undangan tidak resmi? Undangan yang mengatasnamakan pribadi yang ditunjukkan kepada orang lain untuk menginformasikan kegiatan pribadinya. Biasanya, undangan tidak resmi ini umumnya ditulis dengan bahasa yang tidak baku atau tidak terlalu resmi ya. Dan contohnya itu seperti undangan ulang tahun. Sekarang kita bahas unsur-unsur surat resmi dan surat tidak resmi. Nah, ini unsur surat resmi. Yang pertama, di mana surat resmi itu pasti ada kepala surat. Itu nomor 1. Nomor 2-nya ada tanggal surat. Nomor 3-nya nomor surat. Artinya instansi tersebut sudah mengeluarkan surat keberapa. Kemudian lampiran, biasanya kalau memang surat ini ada lampirannya. Dan yang kelima itu perihal. Apa hal yang membuat surat ini. Kemudian yang keenam itu alamat tujuan. Kemudian yang 7 itu biasanya salam pembuka, 8 isi surat, 9 itu salam penutup, 10 biasanya nama, jabatan, tanda tangan. Nah, yang 11 ini jika memang diperlukan adalah tembusan. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh surat resmi. Ini yang nomor 1 yang tadi Ibu bilang kepala suratnya. Kemudian yang 7 Oktober 2007 ini adalah tanggal surat itu dibuat. Nomor 3 ini nomor surat 56 garis miring P strip 13. Nah, ini namanya nomor surat. Artinya SD Cendrawasih ini sudah mengeluarkan ini adalah surat yang ke-56, biasanya seperti itu. Kemudian yang keempat, lampiran. Jika memang tidak ada lampiran, maka cukup di strip, tapi kalau memang ada lampiran, disebutkan biasanya berapa lembar. 1 lembar kah, 2 lembar kah. Yang 5, perihalnya apa nih? Oh, tentang undangan. 6, ini adalah yang dituju, alamat yang dituju. Berarti untuk Bapak Ibu Wali Kelas dari Bunga Sukma di Jalan Satria nomor 13 Bandung. Kemudian dengan hormat itu adalah salam pembuka. Yang bagian 8 ini adalah isinya dan penutup. Demikian surat ini penutup termasuknya. Kemudian 9 hormat kami, ini namanya salam penutup. Yang ke-10 adalah nama, jabatan, atau tanda tangan dari si pembuat surat. Sekarang kita bahas surat pribadi. Nah, perbedaannya nih ya. Kalau surat pribadi langsung saja tempat, tanggal, bulan, tahun penulisan. Jadi tidak ada kop surat. Kemudian nomor 2-nya alamat surat, nomor 3 salam pembuka, nomor 4 kalimat pembuka, kemudian 5-nya isi suratnya, 6 kalimat penutup, kemudian 7 salam penutup, 8 tanda tangan,
9 nama pengirim. Ini lebih simpel. Contohnya ya. Nah, ini adalah contoh dari surat pribadi. Ini alamatnya. Tempat dan tanggal penulisan Jakarta 9 September 2016. Tujuan surat tersebut kepada siapa? Kepada orang tua di Jogja. Ini salam pembuka, kemudian ini isi, kemudian salam penutup, kemudian identitas pengirim surat. Bisa seperti ini, salam rindu Sinta Bacua. Artinya, kalimat-kalimat pada surat pribadi ini tidak baku ya anak-anak. Atau ini ada lagi contoh surat tidak resmi, yaitu undangan ulang tahun. Teman-temanku yang baik, datang ya di acara ulang tahunku. Nah, ini adalah kalimat yang tidak baku. Jadi begitu anak-anak ya. Hari ini kita bahas hanya tentang surat resmi dan surat tidak resmi. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang sedikit ini dari Ibu. Sekarang tugasnya adalah kalian lihat di buku Bu Pena halaman 139 dan 140. Di situ ada soal 2 yang terdiri dari nomor 1 itu bagian A sampai D, nomor 2 itu A sampai G. Ibu berharap anak-anak ditulis soalnya, juga ditulis jawabannya. Jangan hanya jawabannya saja ya. Mungkin demikian dari Ibu. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.